Bab 3486-3490. Saat ini, 4 kekuatan dan 4 pemimpin tertinggi berkumpul untuk membahas sesuatu. Dan Si Yeqing terus melihat sekeliling. Kakek Si Yeqing adalah Presiden Xi Dingtian, salah satu dari 3 wakil presiden. Si Yeqing tahu banyak tentang sekte lain. Jing Leizong, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa Tianjiao yang relatif bagus, yang ada di sana, Gong Tianqiu. Si Yeqing melihat ke kejauhan, seorang pria muda dengan temperamen biru dan dingin. Orang ini tidak tertandingi di sekte Jinglei, dia memiliki bakat dan kekuatan yang kuat. Jika kamu menemuinya, lebih baik hindari. Dan keduanya, Li Jianzong dari sekte Jinglei dan Mu Tianlu, yang juga terkenal sejak lama. 4 kekuatan besar, yang berada di wilayah Tiongkok Timur, secara alami memiliki murid-murid luar biasa dari semua sekte dan keluarga. 3 orang yang disebutkan oleh Si Yeqing adalah murid Tianjiao yang terkenal dari sekte Jinglei. Di sekte Guiyuan, Yuan Zhenyu, Su Jian, dan Ran Yanchen adalah 3 orang yang berdiri jauh. Mereka adalah 3 orang terkuat di abad terakhir, dan dunia luar tidak tahu siapa yang lebih kuat. Ketiga orang itu sepertinya sudah mencoba, tapi tidak ada orang di luar yang tahu hasilnya. Mata Si Yeqing beralih ke rumah Mo. Mo Jia, Mo Qingke, Mo Ju, Mo Yunhang. Ketiga orang ini adalah penerus yang dilatih oleh keluarga Mo. Mereka adalah dewa puncak dunia. Mereka juga kuat dan mengerikan. Terutama Mo Qingke, yang dikatakan telah membunuh penguasa dunia. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tampak berhati-hati. Bunuh Tuhan. Ini bukanlah kalimat sederhana untuk diucapkan. Penguasa dunia adalah orang kuat yang naik ke tingkat Zhouxiong Tiantai, yang jauh dari sebanding dengan dewa dunia. Mo Qingke ini tidak sederhana. Saat ini, Jing Ze mengambil alih dan berkata, di wilayah Tiongkok Timur, Mo Qingke adalah orang kedua yang membunuh penguasa dunia dengan alam dewa dunia. Kedua, siapa yang pertama? Tentu saja, langitnya gelap. Ketika mereka mendengar pidato tersebut, mereka semua memiliki ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Tianyu sangat gelap sehingga dia hampir melupakan pria yang telah membawa reputasi super sepanjang hidupnya. Tianyu itu gelap. Bakat dan kekuatannya adalah satu kata, kuat. Si Yeqing tidak bisa menahan diri untuk berkata, semua orang yang telah berperang melawannya dan kalah dalam pertempuran tidak menentangnya, dan mereka tidak mampu melawan lagi. Beberapa orang berkumpul dan mengobrol. Saat ini, keempat kekuatan kuat tersebut juga dipisahkan dan kembali ke kubu masing-masing. Din Changming memandang kerumunan itu dan mengangguk. Kamu adalah masa depan Akademi Kuali Gyoku. Kali ini, aku tidak yakin apakah itu pengalaman, neraka atau surga, tapi emas asli tidak takut api. Saya harap Anda dapat mengeluarkan potensi Anda yang sebenarnya selanjutnya. Di kota kuno Donghua ini, menurut pertimbangan kita masing-masing, jika kita memiliki hub dan mengendalikan hub tersebut, kita dapat menguasai kota kuno Donghua dan menjadi penerus dewa dan manusia Donghua. Perjalanan Anda tidak hanya untuk menenangkan diri, tetapi juga untuk menemukan pusat ini, mengendalikan pusat tersebut, dan mengendalikan kota kuno Donghua. Jika mereka mendapatkannya, pola di wilayah Donghua akan berubah, dan halaman Yuding kita juga akan berada di bawah tekanan besar. Anda harus mengerti. Changming memandang ribuan orang dan berkata perlahan, kali ini, izinkan Anda masuk dulu, atau Anda bisa mendapatkan kesempatan pertama. Mungkin dalam waktu dekat, seni bela diri dari pihak lain akan tiba satu persatu. Pada saat itu, mungkin akan terjadi kekacauan di kota kuno Donghua, alam di dalam gerbang untuk membantumu. Anda adalah pionir, harapan dan inti. Mengerti. Seorang murid mengangguk pada saat ini. Presiden Changming mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sosok-sosok itu berdiri diam saat ini. Pengalaman ini sangat berbeda dengan masa lalu. Tidak jelas seperti apa tujuannya, meskipun itu yang terkuat dan berkuasa di dunia. Orang tidak tahu apa yang terjadi di kota kuno Donghua. Saat ini, keempat murid sudah siap. Presiden Changming, Patriark Ye dari dinasti Yuan, Patriark Lei Chengye, dan Patriark Mo Wenan. 4 pemimpin dunia, saat ini, sedang berangkat. Kami membutuhkan waktu 100 tahun untuk membuka pintu masuk ini. Pintu masuk ini hanya dapat mendukung pembukaan dupa. Anda dapat memasukinya dengan cepat. Adapun bagaimana menilai dan melakukan setelah masuk, semuanya terserah kamu. Sepatah kata jatuh, langit di atas, dan ruang terkoyak. Di ruang yang robek,
kita sudah bisa melihat saluran luar angkasa, gelap dan suram, tanpa terlihat ujungnya. Memasuki, kata-kata Presiden Changming jatuh, dan banyak tokoh berlari masuk satu persatu. Beberapa orang Muyun juga masuk satu demi satu. Tidak hanya murid Akademi Yuding, tetapi murid lain dari semua sekolah juga telah masuk saat ini. Cuaca yang melonjak meledak pada saat ini. Perlahan, bayangan menghilang. Presiden Changming, Patriark Mo Wenan, Patriark Yuan Ye, dan Patriark Lei Chengye jatuh satu demi satu. Melihat retakan yang berangsur-angsur sembuh, keempatnya juga merasa lega. Kali ini, meskipun ladang lain datang, mereka harus menemukan cara untuk masuk. Mo Wenan berkata dengan lemah saat ini. Justru karena mereka khawatir dengan partisipasi daerah-daerah besar lainnya maka mereka akan masuk ke sini sedini mungkin. Oleh karena itu, banyak hal yang belum dipersiapkan sepenuhnya. Selanjutnya, terserah mereka. Saya tidak khawatir tentang domain lain. Saya tidak khawatir tentang Istana Ulat Sutra Es di domain Dongyin, Sekte Pedang Suewe dan Tianlong Sengzong di domain Donglong, Rumah Besar Suanyun dan Paviliun Tianji di domain Dongshan, dan Lembah Ilahi Lingqiao di domain Donggu. Petik 2. Yang saya khawatirkan adalah Menara Langit di wilayah Dingin Timur dan Huangge di wilayah Yan Timur. Lei Chengye bergumam saat ini. Di 7 wilayah timur, 4 wilayah lainnya juga merupakan kekuatan kelas 2. Detail dan kekuatannya tidak jauh berbeda dengan mereka. Namun, wilayah dingin bagian timur berbeda dengan wilayah peradangan bagian timur. Tianlou dan Huangge adalah kekuatan kelas 1. Ada master di dalamnya. Sedangkan untuk tingkat dominasinya, tapi satu master sudah cukup untuk menghalangi 4 kekuatan besar. Jika Tuan di Tianlou dan Huangge keluar, mereka harus membiarkan orang-orang itu memasuki kota kuno Donghua. Dan kemudian akan terjadi kebingungan besar. Ada banyak murid Tianjiao dari 4 sekolah. Tetapi apakah Tianjiao di level Jizun dan Jishen sebanding dengan kekuatan kelas 1 Tianlou dan Huangge di alam yang sama? Tidak ada yang berani mengatakan ini. Di surga ketujuh, ada 45 domain dan 8 kekuatan kelas 1. Kecuali 8 aula gurun terkuat dan 5 klan roh. 6 partai lainnya juga terkenal selamanya. Tianlou, Huangge, Istana Surgawi Jiuku, Aliansi Tianyao, Fan Tianzong, keluarga bangsawan Huangji. Keenam sisi ini tidak sebaik 5 roh dan 8 aula gurun. Namun, menghancurkannya sama sekali tidak masalah. Mereka tidak dapat melawan keberadaan dominasi, meskipun itu hanya ranah dominasi yang paling utama. Keempat pemimpin teratas semuanya khawatir saat ini. Ketika kekuatan di 4 domain lainnya datang, mereka dapat melawan. Tetapi ketika Menara Surgawi dan Seni Bela Diri Huangge datang, mereka tidak dapat membawanya. Pada saat itu, jika mereka tidak membuka pintu masuk kota kuno Donghua, kedua raksasa itu juga akan membukanya. Peninggalan tingkat master, 2 kekuatan kelas 2 dan kelas 1, juga akan dipindahkan. Pada saat itu, tidak dapat dihindari bahwa negara-negara adidaya akan berkumpul dan pertarungan besar akan terjadi di seluruh 7 wilayah timur. Ini adalah sesuatu yang membuat 4 orang tidak bisa tidak khawatir. Jalan yang panjang, alam mimpi yang redup, dan ribuan murid datang ke negeri yang luas satu persatu melalui transformasi ruang dan waktu. Namun, saat ini, semua orang berada di platform batu yang luas. Saat ini, di atas platform batu, hanya ada 100 orang, tidak banyak dan tidak banyak. Sekilas memang mencengangkan. Di sekelilingnya terpencil, hanya platform batu ini yang berdiri sendiri di antara langit dan bumi. Yang lainnya sudah pergi. Saat ini, semua orang berhati-hati. Beberapa orang bahkan lari dari sini karena takut diingat oleh orang lain. Saat ini, Muyun melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan. Halaman Yuding, langit gelap. Tianyuan sedang berdiri di platform batu saat ini, dan semua orang di sekitarnya menghindari satu persatu. Sepertinya tidak ada seorang pun yang mau dekat dengan orang ini. Pada saat ini, Tianyuan juga melihat Muyun. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Muyun. Wajah Tianyu tampak tenang. Muyun saat ini, kekuatan batas internal dimobilisasi secara ekstrim. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku? Tianyuan mendatangi Muyun dan tersenyum, jangan khawatir, Linglong berkata untuk membunuhmu secara pribadi. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Mendengar ini, Muyun lebih berhati-hati. Jika dia tidak bisa membunuhmu, dia akan memohon padaku. Muyun,
Aku harap kamu bisa hidup lebih lama. Setidaknya, jangan biarkan Wu Linglong membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Itu yang terbaik. Kematianmu tidak akan sia-sia. Setidaknya itu bisa membuat Linglong merasa nyaman denganku. Langit gelap, kata-kata jatuh. Sampai saat ini, di belakang Mu Yun, keringat dingin keluar. Seorang ahli di puncak dunia Tuhan, menghadapi keadaan awal rasa hormatnya terhadap dunia, hampir bisa memukulnya dengan telapak tangan. Hanya saja Tian Yuan sangat bangga. Suatu hari nanti, kesombonganmu akan membunuhmu. Mu Yun melihat sekeliling dan berbalik. Tempat ini sangat aneh. Sebuah platform batu, hanya 100 orang. Apakah yang lain sudah menular ke tempat lain, sama seperti mereka? Sangat penting untuk menonton sambil berjalan. Saya tidak tahu tempat aneh apa itu. Yang lain tidak mengetahui situasinya. Bertindak gegabah itu buruk. Mu Yun ditinggalkan sendirian. Mereka juga meninggalkan platform batu satu persatu dan pergi ke tempat lain. Mu Yun melihat sekeliling saat ini. Sebuah benua, bumi, langit, gunung dan hutan, angin, dan dunia luar pada umumnya. Dan di atas langit, matahari bersinar terang. Tebakan Mu Yun benar bahwa kota kuno Donghua seharusnya tersembunyi di antara lapisan ruang dan waktu. Ini ruang yang berbeda. Hal ini tidak mengherankan. Seperti batas-batas ras besar, seperti 5 roh, meskipun berada di surga ketujuh, mereka tidak berada di 45 wilayah. Namun di ruang berbeda di wilayah tertentu, bukalah ruang yang stabil dan hiduplah. Ini mirip dengan dunia Zhu Tiantu milik Mu Yun saat ini. Dunia 5000 mil bukan di dunia Changlan, tapi dalam gambaran surga yang membunuh. Dia berada dalam ranah menghormati tahta dan tidak bisa melakukan itu. Namun gelar dewa dan kaisar yang kuat itu mungkin bukan hal yang mustahil. Jangan menyebut mereka yang disebut dewa dan kaisar. Bahkan orang kuat yang mendominasi dunia pun bisa melakukannya. Pada awal penciptaan tempat seperti itu, persyaratan tertinggi adalah stabilitas. Cukup stabil untuk bertahan selamanya. Dewa Donghua dan manusia mendominasi dunia. Mu Yun berkata pada dirinya sendiri, saya tidak tahu apa artinya meninggalkan kota kuno Donghua ini. Dengan itu, Mu Yun melanjutkan. Mampu bergerak maju berarti tidak memperoleh apa-apa. Namun, saat Mu Yun bergerak maju, dia merasa telah melacaknya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Mu Yun mengepalkan tinjunya. Sepertinya saya baru saja masuk ke sini dan belum menyentuh apapun dengan jelas. Ada yang khawatir. Namun, saya menghormati pertarungan pertama di bidang ini. Senang juga melihat seberapa kuat saya. Mu Yun tidak menggerakkan wajahnya dan terus bergerak sampai dia tiba di hutan pegunungan. Hutan pegunungan ini terlihat panjangnya tidak lebih dari 100 mil dan lebarnya hanya puluhan mil. Puncak tertingginya hanya beberapa kilometer saja. Setelah memasuki pegunungan, nafas di dalam Mu Yun menghilang seketika. Tersembunyi dalam gambaran surga yang membunuh, Mu Yun tampaknya menghilang di dunia. Di mana orang-orang? Saat ini, 3 sosok di belakang tiba-tiba keluar. Sial, dia baru saja ada di sini. Orang lain mulai mengutuk. Jika Tian Yuan bisa berbicara dengan orang ini, dia pasti luar biasa. Dunia menghormati keadaan awal. Kita bertiga pasti bisa menghasilkan banyak uang. Saat ini, ketiganya sangat marah. Itulah sebabnya kamu membunuhku. Sebuah suara terdengar saat ini. Sosok Mu Yun berjalan keluar perlahan saat ini. Mengenakan pakaian bela diri hitam, itu menonjolkan postur rampingnya. Rambut panjangnya diikat, dan sehelai rambut di depan dahinya sedikit menutupi pipinya, membuat Mu Yun terlihat natural dan tidak terkendali. Hah? Pada saat ini, ketiganya dengan cepat menatap Mu Yun. Kamu tahu kami mengejarmu. Salah satu dari mereka berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak menyangka bisa bekerja sama denganmu, menurutku tidak. Mu Yun berkata tanpa daya, jadi aku harus berhenti dan membunuhmu dulu. Mendengar ini, ketiganya tertegun sejenak, namun mereka tertawa. Membunuh mereka, dengan Mu Yun sendirian, ketiganya tersenyum di sudut mulut mereka. Kamu benar-benar mengagumi dirimu sendiri. Salah satu dari mereka memegang perlengkapan di tangannya. Roda giginya berputar dan menatap Mu Yun dengan sedikit kedinginan. Lihatlah dirimu sendiri. Benar, Mu Yun sekarang melangkah keluar. 4 gambar susunan langit. Susunan angin roh ukiran emas. Susunan mantra 5 Yun Buddha. Setelah meminum sepatah kata pun, itu menyebar ke seluruh langit dan menyelimuti sekeliling. Mu Yun masih menjadi master susunan batas. Jangan panik.
Pemimpinnya, pada saat itu, berteriak, tidak apa-apa jika orang ini adalah divisi susunan batas. Kita bertiga bekerja sama. Orang ini bukan divisi susunan batas level 4. Ketiga formasi ini tidak dapat membunuh kita. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa. Aku benar-benar tidak berniat membunuh kalian bertiga dengan 3 susunan 3 tingkat. Pada awalnya, aku hanya menjebakmu karena takut kamu akan melarikan diri. Mu Yun sekarang terbang ke bawah. Teratai merah Yuan Jue, teratai hijau berkelopak 3. Sepatah kata untuk diminum. Di antara tangan Mu Yun, napas panas naik saat ini. Di depan Mu Yun, teratai api berkumpul pada saat ini. Namun teratai api, yang memancarkan cahaya biru dan nafas panas, menyelimuti ketiga orang itu. Di dalam teratai hijau berkelopak 3, ada ki yang terbakar. Pada saat ini, kekuatan batas melekat pada nafas yang membara. Saat ini, ketiganya sedang mundur. Namun, bahkan di masa-masa awal Jizun, tiga susunan 3 tingkat tidak dapat dipatahkan dengan kekuatan kasar dalam sekejap. Boom! Dalam sekejap, teratai hijau berkelopak 3 meledak. Suara gemuruh terdengar saat ini. Perlahan, Mu Yun muncul saat ini. Di tanah, 3 mayat benar-benar menghitam. Mu Yun memandang ketiga tubuh itu dengan mata tenang. Begitu aku masuk, aku berpikir untuk merampok. Lupakan saja merampok. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Menurutmu apakah ini gelap di langit? Aliran esensi, ki dan roh mengalir ke dalam tubuh di bawah kekuatan menelan. Perasaan yang sudah lama hilang. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya telah dipromosikan di halaman Tripod Giok, naik satu persatu. Sudah lama sekali aku tidak merasakan nafas yang menyenangkan saat menelan. Satu hal yang dipedulikan Mu Yun selama perjalanannya ke kota kuno Donghua adalah adanya talenta dari semua sisi. Bakatnya menelan darah bisa ditingkatkan secara signifikan. Perasaan ini kembali. Langit gelap, hitam dan indah. Alam dewa dunia, tunggu saja aku. Tak lama kemudian, beberapa orang lewat dan melihat 3 mayat hangus tergeletak di tanah. Mata mereka berubah. Betapa kejamnya. Ya, itu kejam. Saya baru saja datang ke reruntuhan kota kuno Donghua. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi di reruntuhan itu, jadi saya terbunuh dan terluka. Terlalu kejam. Tampaknya tempat ini hampir seperti dunia pemakan manusia. Beberapa murid juga segera pergi. Mu Yun sendirian dan tidak bertemu satu kenalan pun. Dia tidak berencana untuk pergi dengan siapapun. Lagi pula, berada di sini bersama orang lain sama saja dengan mati sendirian. Selama perjalanan, Mu Yun menemukan reruntuhan di depannya. Di reruntuhan tersebut, bangunan-bangunan rusak dan roboh, bahkan banyak debu yang berserakan di tanah. Seolah-olah tempat ini telah ditinggalkan jutaan tahun. Sosok Mu Yun jatuh dan berada di antara reruntuhan. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh dinding yang rusak. Tembok itu runtuh saat ini. Mu Yun berjalan ke sini dan melihat dengan cermat. Tidak ada tempat yang aneh. Dalam keputusasaan, Mu Yun harus pergi. Tak lama kemudian, sepotong reruntuhan ditemukan. Mu Yun masih tidak melepaskan setiap bidang tanah dan memasuki penyelidikan. Hanya saja, tidak ada apa-apa. Selanjutnya, di setiap jarak, Mu Yun menemukan sepotong reruntuhan, hanya reruntuhan, tidak ada apa-apa. Apakah semuanya hilang dalam debu sejarah? Setelah memeriksa sepotong reruntuhan, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara pada dirinya sendiri. Ini telah melewati 7 atau 8 reruntuhan. Areanya tidak besar, mirip dengan desa, namun dari bahan bangunannya walaupun sudah lapuk, masih terlihat sangat indah ketika dibangun. Bahkan desa pun tidak dapat dibangun dengan begitu indah. Di depan, ada reruntuhan lainnya. Tapi kali ini, Mu Yun ingin bersorak. Reruntuhan di depan kita tidak sekecil yang dilihat Mu Yun sebelumnya, tapi sangat luas. Sekilas, panjangnya mungkin ratusan mil dan lebarnya puluhan mil. Apalagi, beberapa tempat di reruntuhan tersebut belum sepenuhnya lapuk, bahkan masih mempertahankan tampilan aslinya. Saat ini, Mu Yun sudah dekat dengan reruntuhan. Pada saat ini, Mu Yun menemukan ada lebih dari selusin orang di reruntuhan. Tapi ada selusin orang dalam tim yang terdiri dari 2, 3 atau 3 orang, dan beberapa orang bertarung sendirian seperti dia. Selusin orang memperhatikan ada seseorang yang datang. Setelah melihat nafas awal Mu Yunji, mereka terus berkonsentrasi mencarinya. Pada masa-masa awal seorang yang mulia di dunia, dia bukanlah orang yang kuat, dan mereka tidak takut. Bahkan jika Mu Yun dapat menemukan sesuatu,
mereka bahkan dapat merebutnya dari Muyun. Saat ini, Muyun juga berhati-hati untuk mencegahnya. Setelah memasuki reruntuhan, Muyun mencarinya dengan hati-hati. Perhatikan baik-baik, masih belum ada apa-apa. Namun, Muyun menemukan sesuatu dari loh batu di reruntuhan. Kerajaan Donghua, Kaisar Donghua, Kota Donghua. Tulisan tangan itu sudah sangat tua. Tapi aneh kalau Muyun masih mengenal satu sama lain. Ini telah terjadi sebelumnya. Beberapa karakter kuno tidak ada di zaman sekarang, zaman kuno, dan zaman kuno, tetapi Muyun dapat mengenalinya. Saat ini, saya dapat melihat konten yang tertulis pada karakter kuno. Karena sekian lama, beberapa tulisan tangan memudar, dan Muyun hanya dapat memperoleh sedikit informasi. Negeri kuno Donghua, Kaisar Donghua, Kota Donghua. Muyun mengerutkan kening dan berkata, sepertinya informasi yang mereka peroleh dari dekan tidak terlalu akurat. Dewa Donghua pernah mendirikan sebuah negara, negara Donghua, dan menjadi Kaisar Donghua. Aku hanya tidak tahu kenapa. Donghua sepertinya sudah berakhir. Dunia di mana Donghua berada juga terlarang antara ruang dan waktu. Sampai sekarang belum muncul. Muyun umumnya mengetahui sesuatu. Namun catatan di loh batu itu terbatas, dan dia tidak bisa menganalisisnya satu persatu. Jika dia mengetahui keanehan tempat ini, akan sangat bermanfaat baginya untuk menemukan inti reruntuhan. Dan dekan juga mengatakan bahwa jika Anda mengontrol hubnya, Anda dapat mengontrol tempat ini. Mungkin Kaisar Donghua adalah penguasa lingkungan yang kuat sebelum kematiannya. Bahkan jika dia mendapat 1/10 dari harta yang tersisa, itu akan menjadi harta yang sangat besar bagi Muyun. Muyun terus memeriksa reruntuhan. Belum lama ini, saya menemukan beberapa nama. Apa restoran King Feng, Paviliun Bulan Mabuk, Paviliun Sengkong. Jelas sekali, tempat ini dulunya adalah kota dengan skala besar. Namun di bawah roda sejarah yang berputar, ia pun runtuh dan berubah menjadi debu. Di sini pernah ada orang yang tinggal, tapi kemana perginya orang-orang ini sekarang? Saya meninggalkan. Atau apakah mereka semua sudah mati? Saat ini, Muyun tidak yakin. Pergi ke tempat lain. Muyun melihat sekeliling, dan tidak ada yang aneh kecuali font dari catatannya. Tapi setidaknya, saya tidak tahu apa-apa tentang situs bersejarah Donghua. Muyun lebih yakin tentang perjalanan ini. Tampaknya tempat ini sebenarnya tidak sederhana. Pada saat ini, Muyun melihat sekeliling dan bersiap untuk pergi. Lanjutkan dan lihat apakah Anda dapat bertemu kota yang lebih besar. Mungkin, beberapa kota kuno belum hilang, dan masih ada barang berharga. Ah! Saat Muyun hendak pergi, tangisan mengerikan tiba-tiba terdengar pada saat itu. Hanya beberapa ratus meter dari Muyun, seorang seniman bela diri di masa awal Jizun digigit oleh mulut besar dan langsung berhenti di bagian pinggang. Darahnya mengalir keluar dan menjerit lebih dari sekali. Darah muncrat, dan mata Muyun tertegun saat ini. Binatang raksasa, setinggi 100 kaki, mencabik-cabik muridnya hidup-hidup dan menggigit mulutnya seperti memakan sepotong daging tusuk gigi. Pada saat ini, binatang raksasa itu perlahan keluar dari reruntuhan. Anggota badannya kuat dan badannya seperti harimau dan singa, tetapi kepalanya seperti terenggiling. Saat ini, rasanya aneh. Binatang berarmor batu. Begitu wajah seseorang berubah, dia dengan cepat berteriak, dikabarkan bahwa binatang berarmor batu yang menghilang di zaman kuno itu masih hidup. Saat ini, lebih dari selusin orang melarikan diri satu demi satu. Muyun juga berhenti ragu-ragu dan berbalik dan lari dalam sekejap. Telan seorang pejuang di masa-masa awal Jizun tanpa perlawanan. Cukup membayangkan kekuatan monster pelindung batu ini. Tapi pada saat ini, monster pelindung batu itu melihat sekeliling dan benar-benar mengejar Muyun secara langsung. "Oh kamu sakit." Muyun memarahi saat ini. Baru saja, seorang pria tertegun dan terbang tepat di depannya. Binatang berarmor batu itu sepertinya tidak melihatnya dan hanya menatapnya. Ada apa dengan orang ini? Binatang lapis baja batu besar, dengan rambutnya bergerak mengikuti angin, tetapi kepalanya ditutupi sisik. Saat ini, kecepatannya tidak lambat. Muyun mencoba menyingkirkannya beberapa kali, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Ah! Baru saja, di sisi lain, terdengar teriakan lain. Muyun melihat dengan seksama, tetapi menemukan bahwa di sisi lain, ada juga binatang berarmor batu. Dia membuka mulutnya dan menelan murid jangka menengah Jizun. Saat ini, semua orang ditutup matanya.
Juga, suara gemerincing puing-puing terdengar, dan hewan-hewan berarmor batu menerobos bumi dari antara reruntuhan. Jantung Muyun berdetak kencang saat ini. Ini mengerikan. Berlari. Sepatah kata, Muyun lari. Di sekujur tubuh, kekuatan meletus. Sebuah kekuatan yang kuat terus-menerus dilepaskan. Teratai merah Yuan Jue, teratai hijau berkelopak tiga. Setelah minum, teratai hijau berkelopak tiga keluar pada saat ini dan melayang ke arah monster pelindung batu. Bang! Suara ledakan yang dalam terdengar, dan kekuatan batas menyapu dengan liar, memicu suara ledakan. Pada saat ini, Muyun benar-benar bodoh. Teratai hijau berkelopak tiga dapat membunuh Jizun tahap awal, tetapi meledak di depan binatang berarmor batu, hanya menyebabkan suara gemuruh. Skarab aman dan sehat. Pada saat ini, bahkan kumbang batu pun tertegun dan menatap Muyun. Tampaknya ia juga sangat terkejut. Apakah manusia ini menyalakan kembang api? Kentut. Muyun berteriak dan memarahi, dan Dewa Kuning mengenakan tubuhnya. Dia berubah menjadi kilatan petir dan melarikan diri dari sini. Dia telah memverifikasi kekuatan tiga kelopak teratai hijau, tetapi bagi orang lain, itu hanya menggelitik. Kenapa kamu tidak lari? Menunggu kematian. Pada saat ini, Muyun tidak punya ide untuk melawan. Pelarian cepat. Tepat di belakangnya, dua monster pelindung batu tiba-tiba muncul, mengejar sosoknya. Melihat ke belakang, lusinan hewan berlapis baja muncul di reruntuhan kota kuno dan terbang berkeliling. Sebelum menangkap apapun, saya bertemu dengan sekelompok monster pelindung batu yang tak terkalahkan terlebih dahulu. Muyun menangis dengan sedihnya, tapi dia tidak berhenti di kakinya. Sepanjang perjalanan, salah satu dari tiga monster pelindung batu sepertinya kehilangan kesabaran dan berhenti. Tapi dua lainnya terus mengejar Muyun. Di depan, sebuah hutan muncul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyun mengebor ke dalam hutan. Bang-bang. Di belakang mereka, suara gemuruh terdengar, dan binatang lapis baja batu itu bergegas keluar satu persatu pada saat itu. Pada saat ini, di belakang Muyun, pepohonan tumbang, dan bumi berguncang di seluruh hutan. Dan sekarang, jauh di dalam hutan, di antara genangan air, beberapa sosok cantik berdiri di sekeliling kolam. Apa yang telah terjadi? Salah satu wanita tidak bisa menahan diri untuk berkata. Sepertinya seseorang sedang bertarung di kejauhan. Wanita lain berkata perlahan, sepertinya dia telah bertarung dengan hewan purba di hutan. Dilihat lebih dekat, ketujuh wanita di sini semuanya berpakaian cerah dan memiliki nafas yang bagus. Masing-masing tampaknya merupakan bidang penghormatan, dan tidak sesederhana tahap awal. Pergi dan lihat. Hati-hati, perang akan berdampak di sini dan menunda kakak senior Yuan. Ya, segera, dua orang terbang keluar saat ini. Perhatikan baik-baik, ada bayangan indah duduk di atas kolam yang dingin. Kekuatan batas internal terus menyebar dan menyapu sekitar kolam dingin. Di dalam kolam yang dingin, seolah-olah mengandung sesuatu, membuat orang merasa bahwa wanita tersebut menyatu dengan sesuatu di dalam kolam yang dingin. Pada saat ini, kedua wanita itu berjalan keluar dan menuju ke arah suara gemuruh. Dari kejauhan, saya hanya melihat awan yang merumput dengan cahaya keemasan berlari ke depan. Di belakang, binatang berarmor batu itu berlari keluar dan berlari dengan liar. Tubuh besar itu bertabrakan dengan pepohonan kuno, dan suara benturannya memekakkan telinga. Itu kumbang batu. Salah satu wanita mengubah wajahnya dan berteriak, "Sialan, bajingan ini memprovokasi kumbang batu." Apa sekarang? Wajah wanita lain berubah. Beritahu kakak senior Yuan secepatnya bahwa aku akan menghentikan mereka di sini sebentar. Sua, salah satu wanita bergegas maju dalam sekejap. Wanita lain berbalik saat ini. Pada saat ini, Muyun buru-buru melarikan diri dari sini, terlepas dari kepala dan ekornya. Binatang berarmor batu di belakangnya benar-benar bertekad untuk menyusulnya. Pada saat ini, saya tiba-tiba melihat sesosok tubuh melaju kencang. Muyun melihat sosok itu dengan jelas dan segera berteriak, "Lari!" Bersenandung. Pada saat ini, wanita itu langsung menebas dengan pedang terlepas dari Muyun. Pedang itu meluncur keluar dan membunuh bagian depan pada saat ini. Boom! Roh pedang keluar, dan monster pelindung batu itu berhenti pada saat itu. Muyun tercengang saat ini. Pedang yang sangat kuat, sebuah pedang memblokir binatang berarmor batu itu. Saat ini, Muyun juga berhenti. Wanita itu memandang Muyun dan berteriak, "Mengapa kamu membawa binatang berarmor batu itu ke sini? Apa isi hatimu?"
Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Apa inti dari tempat tinggal? Apa yang dapat dia lakukan? Aku tidak tahu kamu ada di sini. Aku benar-benar minta maaf. Lagi pula, kamu tidak perlu terburu-buru dan biarkan aku dikejar. Aku tidak memintamu berbaik hati untuk menyelamatkanku. Mendengar ini, wanita itu tersenyum mencemooh. Menyelamatkanmu. Apakah menurutmu kamu pantas aku menyelamatkanmu? Pada saat ini, binatang berarmor batu itu tampaknya telah mengubah targetnya dan menatap wanita itu. Wanita itu tampak kedinginan. Dia memiliki pedang panjang di tangannya. Cahaya itu menyala dan cahaya pedang naik ke langit. Di antara mereka, cahaya pedang sangat menakjubkan dan jatuh ke udara. Ledakan. Di atas langit, guntur terpicu dan langsung terbelah. Dong! Suara membosankan terdengar. Pada saat ini, monster pelindung batu itu bingung. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke depan dengan sedikit kekaguman di matanya. Jizun nanti. Wanita itu menunjukkan ledakan kekuatan 3 lubang. Ini seharusnya menjadi tahap selanjutnya dari Jizun. Namun, bahkan pada tahap selanjutnya dari Jizun, pada saat ini, ia tidak dapat memberikan kerusakan serius pada monster pelindung batu tersebut, namun kecepatan dari monster pelindung batu tersebut terus berkurang. Ayo pergi. Mu Yun berkata pada saat itu, orang ini berkulit kasar dan berdaging tebal. Dia belum pernah marah. Begitu dia marah, dia tidak tahu seberapa kuat daya ledaknya. Kamu bukan lawan. Itu bukan urusanmu. Keluar dari sini. Wanita itu minum. Mu Yun tidak berjalan atau diam saat ini. Pada saat ini, tiba-tiba, di duri miring, tanah retak. Binatang pelindung batu lainnya menerobos bumi pada saat ini, dan cakar besar menepuk tepat di depan wanita itu. Begitu wajah wanita itu berubah, dia mengayunkan pedangnya untuk melawan, tapi kekuatan cakar binatang berarmor batu itu benar-benar sombong. Bang! Ledakan besar terdengar saat ini. Wajah wanita itu menjadi pucat dan sosoknya mundur. Seteguk darah terlempar ke udara. Saat ini, monster pelindung batu asli juga meraung. 2. Saat ini, wajah wanita itu memucat. Mu Yun berkata dengan canggung, baru saja, 2 orang mengejar. Tiba-tiba, satu hilang. Saya pikir dia menyerah. Diam. Mu Yun merentangkan tangannya. Pergilah. Rasa hormat wanita terhadap kekuatan alam selanjutnya memang sangat kuat, namun dalam menghadapi salah satunya yaitu menghalangi sesaat, wanita tersebut tidak dapat menahan diri ketika keduanya berjalan bersama. Tidak bisa mundur. Wanita itu berkata lagi pada saat itu, kakak senior Yuan, mereka masih di belakang. Jika kita mundur, kedua hewan itu akan bergegas ke depan. Kakak senior Yuan tidak bisa pergi sekarang. Hah? Mu Yun akhirnya mengerti sekarang. Dia mengira wanita ini membantunya ketika dia melihat ketidakadilan. Dia berani memikirkan lebih banyak tentang dirinya sendiri. Yang lain hanya untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Mu Yun tidak memiliki tekanan psikologis. Hanya saja orang lain melakukan sesuatu yang rahasia di sini. Dia membawa monster pelindung batu itu dan mengganggu yang lain. Bagaimanapun, ini salahnya. Pada saat ini, Mu Yun menghunus pedangnya. King Yuanjian. Ini adalah senjata pembatas tingkat 4 yang digunakan oleh dekan pada tahun-tahun itu. Belakangan, Tianyuan juga menggunakan pedang ini. Meskipun rusak, pedang yang membawa Presiden Changming dan Tianyuan telah diperbaiki, dan itu bahkan lebih ajaib daripada senjata batas tingkat 4 pada umumnya. Pada saat ini, mata Mu Yun dingin dan tajam. Aku akan berhenti bersamamu. Aku benar-benar minta maaf atas masalah yang aku timbulkan dan mengganggumu. Mu Yun sekarang, sebilah pedang terbang keluar. Mata wanita itu dingin dan tajam, dan sedikit melemah saat ini. Kamu baru permulaan dunia. Kenapa kamu tidak menggunakan monster pelindung batu ini? Kata wanita itu, tapi suaranya sedikit lebih lembut. Berhentilah bicara omong kosong, kau dan aku, hentikan mereka dan tunda keberangkatan orang-orangmu. Mu Yun sekarang memegang pedang King Yuan. Namun, bahkan jika dia tidak secara paksa mengintegrasikan 3 tubuh pedang palsu, dia juga memiliki kekuatan penekan tertentu pada pedangnya. Pada saat ini, Mu Yun memotong dengan pedang. Surga menyinari formula pedang kaisar, dan langit serta bulan memotong angin. Saat pedang ditebas, angin bertiup dan bila angin berubah menjadi bulan sabit. Ia menutupi langit dan bumi dan membunuh secara langsung. Kong-kong, pedang Qi ditentang oleh kepala skala dari monster pelindung batu. Saat ini, hanya ada kilat, tapi tidak bisa melukai monster pelindung batu itu.
Sebuah suara terdengar di benak Mu Yun. Bodoh, orang ini berkepala keras. Kamu menyerang perutnya. Guyi berkata pada saat ini, binatang berarmor batu itu selamat dari kelaparan dan punah. Itu karena dia terlalu malas dan tidak suka bergerak, jadi dia memasukkan perutnya ke dalam sarangnya sepanjang tahun, dengan sisik dan bulu. Pertahanannya sangat kuat, tetapi pertahanan perutnya sangat kuat. Lemah. Mu Yun berkata dalam hati, aku tahu, tapi aku harus menyerang. Dari awal sampai akhir, monster pelindung batu itu dekat dengan tanah dan tidak pernah bangun sama sekali. Bahkan mengejar Mu Yun pun dekat dengan tanah, berlari sepanjang jalan, dan tubuhnya tidak terangkat sama sekali. Itu tidak akan naik, kamu meledakkannya. Dia memarahi. Meledakkan. Mu Yun melihat tubuh binatang berarmor batu seperti bukit dan tersenyum. Guyi sedang bermimpi. Saat ini, di sisi lain, wanita itu terjerat oleh monster pelindung batu lainnya dan tidak dapat melarikan diri. Saat ini, sulit bagi mereka berdua. Terlebih lagi, monster pelindung batu itu sepertinya tidak memiliki kekuatan serangan. Mereka telah menyerang dengan ganas, tapi monster pelindung batu itu tidak memiliki perlawanan, hanya perlawanan. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar satu langkah dan langsung meninju. Kekuatan tinju arogan membombardir bumi di bawah kaki binatang berarmor batu itu. Namun, bumi bergemuruh dan tubuh binatang berarmor batu itu bergetar, tetapi ia tidak meninggalkan tanah. Bagaimana orang ini bisa berlari begitu cepat dengan tubuh yang begitu berat? Datang lagi. Mu Yun sangat marah kali ini. Dengan satu pedang. Dalam sekejap, dia mengangkat oven langit dan bumi di tangannya. Pada saat ini, oven langit dan bumi meletus menjadi naga magma 100 zang, yang langsung menukik ke bawah dan mendatangi binatang berarmor batu itu. Kepala naga magma jatuh ke tanah, dan momentum dahsyat meletus pada saat ini. Boom! Bumi retak dan naga itu mengangkat binatang berarmor batu itu. Sampai saat ini, naga mengangkat binatang berarmor batu itu, tetapi Mu Yun mengendalikan oven di langit dan bumi dan langsung mengangkat binatang berarmor batu itu. Sampai saat ini, Mu Yun tidak merasakan beban dari monster pelindung batu itu. Kelihatannya seperti badan 100 kaki, tetapi badannya seperti gunung setinggi 10.000 kaki. Sulit untuk menahan binatang pelindung batu itu, 100 kaki dari tanah, wajah Mu Yun memerah saat ini. Pedang King Yuan. Ketika pedang itu keluar, pedang Qi berkumpul pada saat ini. Langit dan bulan memotong angin. Bila angin dao-dao dan pedang Qi menebas binatang berarmor batu itu. Tapi kali ini, itu dipotong sampai ke perut binatang berarmor batu itu. Boom! Namun, pada saat ini, pedang Qi Mu Yun belum mencapai monster pelindung batu. Tiba-tiba, ada pedang di langit dan tiba-tiba datang pada saat itu. Sebuah embusan terdengar pada saat ini. Ketika pedang Qi jatuh, saya melihat tubuh monster pelindung batu itu dipotong menjadi dua seperti sepotong tahu. Darah tumpah ke seluruh langit. Mu Yun baru saja merasakan tekanan turun saat ini. Sekarang, mati. Tubuhnya terbelah dua dan meledak. Pada saat ini, wajah Mu Yun tercengang. Di atas langit, sesosok tubuh datang perlahan. Mengenakan pakaian putih, dengan rambut panjang selembut air, tersebar di belakangnya, wajah indahnya agak dingin dan ramping, cembung dan cekung. Bayangan indah itu, memegang pedang panjang, jatuh dengan lembut seperti ini. Pedang kedua, potong lagi. Bang! Binatang pelindung batu lainnya juga meledak pada saat ini. Dua binatang lapis baja batu terbunuh dalam sekejap. Selain itu, ia menggunakan ilmu pedang untuk menyerang kepala, area belakang monster pelindung batu, area yang paling sulit dan paling bertahan. Mu Yun memandang wanita berpakaian putih itu. Setidaknya itu puncak Jizun. Atau, sudahkah Anda melangkah ke alam Tuhan? Ada 4 tingkatan penghormatan terhadap dunia, antara lain tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tingkat puncak. 1 tingkat dan 1 surga memang layak mendapatkan reputasinya. Pada tahap awal Jizun, dia menunjukkan formula Yuan teratai merah dan formula pedang Kaisar Tianzhao, yang tidak buruk untuk Jizun tahap tengah, tetapi dia tidak bisa menghentikan monster pelindung batu itu sama sekali. Tapi dunia menghormati perempuan-perempuan selanjutnya, tapi mereka bisa melakukannya. Seorang wanita berkulit putih yang telah mencapai puncak dunia ini akan dibunuh dengan 1 pedang. Kesenjangan alam saat ini tidak ada habisnya. Terlebih lagi, Mu Yun belum mengalami perang besar pada tahap awal mencapai Jizun. Beberapa Jijue di tangannya sangat kuat, tetapi wabahnya saja tidak cukup.